Hai teman-teman, terima kasih sudah datang di video saya. Video kali ini adalah proses pembuatan untuk setup Odoo. Ada beberapa langkah dalam setup Odoo. Yang pertama, kita akan mulai dari pembuatan company baru, lalu kita akan setup settingsnya, lalu kita akan mulai membuat beberapa transaksi, dan terakhir kita akan lihat trial balance dan juga um, balance sheet-nya. Jadi kita mulai dari yang pertama, yaitu membuat company baru. Ini teman-teman bisa langsung pilih settings. Lalu di bagian settings ini ada yang namanya company, dan di bawah sini ada manage company. Teman-teman bisa klik manage company. Lalu teman-teman bisa new. Lalu teman-teman bisa tambahkan nama company-nya. Kayak namanya PT Jus World. Kalau sudah, teman-teman bisa edit logo juga di sini jika mau. Kalau sudah tambahkan nama company-nya dan juga logo, kita bisa langsung save. Nah, kalau sudah di save, di atas sini kita akan ubah lagi nama company kita dengan company yang baru kita buat. Jadi di atas sini kita uncheck company yang sebelumnya, lalu kita cek company yang baru kita buat, lalu kita konfirmasi. Nah, setelah itu kita akan kembali lagi ke settings. Setelah dipastikan bahwa company yang di atas ini sudah pindah ke company yang kita baru buat, kita balik lagi ke setting. Nanti masih di bagian general settings, di bagian bawah sini ada namanya activate the developer mode. Teman-teman bisa klik itu untuk mengaktifkannya. Pastikan itu diaktifkan. Lalu selanjutnya, di bagian sales ini kita akan lihat di bagian sales, kita akan pastikan bahwa variance dan units of measure and packaging ini dicentang. Lalu di bagian purchase juga demikian. Kita hanya pastikan variance dan units and packaging ini dicentang. Di bagian inventory, kita scroll ke bawah. Kita pastikan units and variance. Variance, units, and measure and packaging. Juga di bagian manufacturing, kita pastikan work orders-nya sudah dicentang. Kalau dipastikan semuanya sudah dicentang, kita pergi ke bagian accounting. Ini kita akan import data. Kita pergi ke bagian import, lalu ada import Joa di sini. Klik itu dan upload data file. Kalau sudah, kita upload file yang namanya master setup Odoo. Lalu open. Kalau sudah, kita tes dulu. Nah, kalau di sini sudah dites lalu tuliskan everything seems valid, dan teman-teman pastikan data yang diimport itu adalah Excel, lalu kita import. Nah, di sini tuliskan 51 record successfully imported. Kalau sudah, kita balik ke sini, kita balik lagi ke settings. Lalu di bagian accounting ada yang namanya default account. Kita pergi, kita cari yang namanya default account. Nah, di bank suspense ini kita ketik bank suspense account. Setelah itu di bagian bawah di income account ini, income account itu adalah penjualan.
Income account-nya itu penjualan, expense account-nya itu adalah cost barang terjual, dan down payment account-nya itu adalah uang muka penjualan. Kalau sudah, kita save. Nah, setelah di-save, kita akan lanjutkan ke masih di bagian default, tapi kali ini default text. Tadi kalau yang tadi default account, yang sekarang masuk di default text. Ini Texas adalah default. Kita akan buat sales tax dan purchase tax. Yang pertama adalah sales tax. Sales tax itu adalah PPN keluaran. Teman-teman bisa create PPN keluaran. Lalu tax type itu sales. Amount-nya itu adalah 10. Dan account-nya di sini account-nya itu adalah keluaran. Account-nya itu adalah keluaran dan keluaran, sama di sebelah juga adalah PPN keluaran. Nah, di bagian advance option ini text grupnya itu adalah PPN. Kita create saja, lalu country-nya itu Indonesia. Nah, kalau sudah, kita save. Ini adalah sales tax-nya. Lalu kita akan buat purchase tax. Purchase tax-nya kurang lebih sama, tapi purchase tax-nya ini namanya adalah PPN masukan. Kita create. Nah, tax type-nya itu akan berubah jadi purchase. Amount-nya yang tetap sama. Lalu account-nya juga berubah jadi masukan. Kan? Sama di sebelah sini juga PPN masukan. Nah, lalu jangan lupa di advance option ini kita tambahkan country-nya Indonesia. Karena PPN-nya itu sudah tertambah secara otomatis, jadi kita hanya tambahkan country-nya. Lalu kita save. Kalau sudah, kita save di atas. Baik, kalau sudah di-save, kita akan kembali lagi ke namanya default account yang tadi. Masih di bagian accounting, kita pergi ke default account. Di sini, nah di default account itu ada namanya customer invoice. Customer invoice-nya itu adalah diskon penjualan. Dan kalau sudah, kita save. Jika sudah di-save, dengan demikian, untuk pembuatan company baru dan setting account-nya itu sudah selesai. Sekarang kita lanjutkan dengan pembuatan jurnalnya, pembuatan jurnal. Jadi yang pertama kita pergi ke setting, lalu kita klik kanan, lalu kita open new link. Nah, di link yang baru itu kita masuk saja ke sana. Tunggu sampai terbuka. Kemudian kalau sudah, kita pergi ke bagian accounting. Ke bagian accounting, di atas sini ada configuration. Kita klik configuration, lalu journals. Journals kita new. Ada beberapa jurnal yang akan kita buat di sini. Jurnal yang pertama itu namanya customer invoice. Customer. Text type-nya itu adalah sales. Sequence preference itu INV saja, satunya hapus. Lalu jurnal yang kedua itu namanya vendor bills. Namanya adalah vendor. Lalu type-nya itu purchase. Sequence prefix-nya itu PLL. Lalu kita new. Jurnal yang ketiga itu miscellaneous operation.
miscellaneous operation, text type-nya itu miscellaneous. Lalu, sequence prefix-nya itu kita hapus satu, lalu kita new. Setelahnya itu ada inventory valuation. Inventory valuation. Inventory valuation, type-nya itu adalah miscellaneous, tapi sequence prefix-nya itu STG. Lalu kita new. Lalu ada namanya, jurnalnya namanya itu cash. Type-nya itu cash. Sequence prefix-nya itu CSH. Seperti kita hapus. Cash ini ada yang sedikit berubah. Cash account-nya itu cash. Profit account-nya itu cash different gain. Gain. Dan loss account itu cash different loss. Kalau sudah kita save dulu. Setelah itu kita new. Lalu ada jurnal selanjutnya yaitu bank. Bank. Type-nya itu bank. Type-nya juga bank. Sequence prefix-nya BNK satunya. Lalu bank account-nya itu adalah bank. Profit account-nya sama seperti cash different gain. Loss account-nya juga sama seperti cash different loss. Setelah itu kita new. Dan jurnal yang terakhir itu namanya point of sale. Point of sales. Type-nya itu adalah sales. Dan sequence prefix-nya itu adalah POS. Ya, jika sudah, kita pergi ke journals. Ini adalah jurnal-jurnal yang kita buat tadi. Jurnal yang kita buat tadi yang akan kita gunakan sebentar nanti di transaksi-transaksi. Lalu kemudian kita akan buat produk kategoris. Gimana caranya? Kita pergi configuration. Lalu kita pilih produk kategoris ada di bagian bawah di sini. Kita ini lagi dan nah, di sini yang akan kita buat itu ada 3, ada bahan baku, persediaan dalam proses, dan persediaan barang jadi. Kebetulan di sayanya sudah ada, hanya ada judulnya dan namanya, tapi kalau teman-teman perhatikan, di bagian sini dan ini itu belum di-set. Jadi kita akan set sama-sama, teman-teman jika belum ada, teman-teman bisa klik new saja di sini, teman-teman klik new, lalu kategorinya itu, teman-teman bisa masukkan dengan nama, ini, bahan baku produksi material. Yang pertama itu bahan baku produksi material. Costing methodnya itu adalah average cost. Inventory valuation-nya itu adalah perpetual. Sebelum kita lanjut set income account-nya sampai stock account-nya, kita pergi dulu ke settings. Kita pergi ke settings, lalu kita pergi ke bagian average. Kita pergi ke bagian accounting. Di situ ada inventory valuation yang tadi. Inventory valuation di sini. Lalu inventory valuation-nya itu kita ganti dengan perpetual. Inventory cost-nya kita ganti dengan average. Valuation account-nya itu kita ganti dengan persediaan lainnya. Lalu jurnalnya itu adalah inventory valuation. Lalu WIP account-nya itu adalah pekerjaan dalam proses, dan WIP overhead-nya itu adalah cost overhead pabrik. Setelahnya kita save. Setelah di save, kita akan kembali lagi ke kategoris. Balik lagi ke yang tadi, kategori. Nah, ini kita lihat income account-nya itu adalah penjualan. Income account-nya itu adalah penjualan.
expense account-nya itu cost barang terjual, dan stock account-nya itu adalah persediaan bahan baku. Kalau sudah, kita save. Nah, lalu teman-teman bisa new lagi untuk menambahkan kategori yang selanjutnya. Kategori selanjutnya itu adalah persediaan dalam proses. Teman-teman bisa new lagi tadi, lalu kategorinya tulis persediaan dalam proses. Income account-nya juga sama, penjualan. Expense account-nya itu adalah cost barang terjual. Lalu stock account-nya itu adalah persediaan dalam proses. Persediaan dalam proses. Kemudian kita save. Kita save. Lalu teman-teman bisa new lagi untuk kategori yang terakhir. Kategori yang terakhir itu adalah persediaan barang jadi. Teman-teman new, lalu ketik persediaan barang jadi. Persediaan barang jadi atau finished goods. Income account-nya adalah penjualan. Income account-nya adalah penjualan. Expense account-nya barang terjual, dan stock account itu persediaan barang jadi. Dan kalau sudah, kita save. Nah, kalau sudah, kita balik lagi ke kategori. Dengan demikian, kategori kita sudah selesai kita buat. Selanjutnya, kita pergi ke menu accounting. Sini kita masuk ke bagian inventory. Masuk ke bagian inventory, lalu di configuration ini, ada namanya warehouse. Kita pergi ke warehouse. Lalu kita new. Nah, untuk short name-nya itu adalah TKO. Itu kita save. Nah, sekarang kita pergi ke configuration lagi. Kita pergi lagi ke configuration, lalu kita klik namanya itu units and packaging. Units and packaging, lalu kita units name-nya misalnya namanya pertama adalah LTR. LTR. Reference-nya itu L. Lalu kita new lagi. Lalu yang kedua units name-nya itu BTL. Reference-nya itu unit. Lalu units. Lalu kita pergi ke units and packaging. Nah, ini tadi ada LTR dan BTL yang sudah kita create. Tapi jika di teman-teman sudah double, sudah ada yang sama, teman-teman bisa hapus saja. Tadi dibuat hanya untuk kita delete saja. Kalau sudah, kita akan pergi ke configuration lagi, lalu ke kategori. Setelah itu, di ini ada produk. Pergi lagi ke produk. Nah, kita akan new. Akan buat produk. Ada beberapa produk yang akan kita buat. Yang pertama itu, sini ada orange juice. Oke. Lalu kita balik. Nama produknya itu orange. Nah, teman-teman bisa lihat untuk yang warna hijau ini itu akan kita jual. Sedangkan untuk yang warna kuning ini itu akan kita beli. Jadi orange juice ini yang menjadi penjualan kita, sedangkan yang lain ini adalah bahan-bahannya yang akan kita beli, bukan kita jual. Hanya dia kuning. Jadi orange juice selling price-nya 15, cost-nya 10, units-nya itu BTL, dan on hand-nya, ini quantity on hand-nya itu 1000. Jadi sales price-nya tadi 15, cost-nya itu 10.000. Nah, kategorinya itu adalah ini
kategorinya masuk di persediaan barang jadi. Company-nya, kita pilih company yang sekarang, yang ini, company yang sekarang yang kita sedang gunakan. Kita pilih. Jangan lupa untuk memilih company dan juga kategori sebelum kita set quantity on hand-nya. Jadi per BTL. Per BTL. Sales per sudah plus BTL. Ini kita cek purchase-nya, kita hanya cek sales-nya. Pastikan track inventory-nya itu dicentangin. Kalau sudah, kita akan add quantity on hand. Tapi sebelum itu kita akan pergi lagi ke menu accounting. Dan kita pilih lagi accounting. Nah, di accounting sini kita akan in journal entries. Open new link journal entries. Lalu di bagian sini, orange juice, kita pergi ke produk. Pergi ke produk, configuration, location. Sini, location. Klik ke location. Kalau sudah, kita klik lagi location-nya. Kita delete ini saja. Lalu sini ada inventory adjustment. Kita akan set inventory adjustment-nya. Jadi teman-teman bisa klik lagi inventory adjustment, action, lalu duplicate. Coba ya. Inventory adjustment yang copy, teman-teman bisa ganti kopinya menjadi finished goods. Dan untuk inventory valuation itu adalah persediaan lainnya. Lalu kita save. Oh, maaf, inventory valuation itu persediaan barang jadi. Persediaan barang jadi harusnya. Inventory adjustment untuk finished goods, inventory valuation itu barang jadi. Lalu kita save. Lalu kita balik lagi ke location. Kita pergi ke inventory adjustment. Inventory adjustment-nya itu adalah persediaan lainnya. Ini baru persediaan. Kalau sudah, kita save. Lalu, kalau sudah, kita balik lagi ke orange juice tadi, kita akan set kuantitinya. Sebelum itu, teman-teman bisa pergi ke inventory, lalu inventory adjustment, teman-teman harus pastikan itu adalah inventory adjustment. Kalau sudah kita pergi ke general, kita akan set kuantitinya. Set kuantitinya kita new. Kuantitinya untuk orange juice ini adalah 1000. Kalau kita enter, kalau sudah kita balik lagi ke orange juice, kita akan lakukan produk yang lain. Kalau kita new, setelah orange juice, itu ada filter water. Lihat filter water. Nah, filter water ini kita beli, purchase. Lalu kita lihat ini per liter. Itu per liter. Cost-nya itu adalah 1000. 1000, kategorinya itu bahan baku produksi. Material, company itu adalah company kita yang sekarang. Nah, kalau sudah, kita akan set quantity-nya. Pastikan semuanya sudah benar. Kita set quantity-nya. Quantity untuk filter water itu adalah 50. Kita new. Lalu quantity-nya itu adalah 10. Kalau sudah, kita balik lagi ke filter water.
Lalu kita new. Setelah itu ada ascorbic acid. C. Lalu kita injek salesnya. Untuk ascorbic acid itu cost-nya adalah 25.000. Dia pakai per kilo. Kalau sudah kategorinya itu masuk di bahan baku produksi dan company, jangan lupa kita pilih company kita. Nah, kita update lagi quantity on hand-nya. Kita new quantity on hand untuk ascorbic acid ini adalah 20. Setelah itu kita balik lagi. Oke, lalu kita new lagi. Kita new. Kita lihat setelahnya ada lemon. Oke, di lemon kita balik new. Kita cek salesnya. Lalu cost untuk lemon itu adalah 30.000. Dia pakai per kilo. Dan kategorinya itu adalah bahan baku produksi. Company-nya masih sama dengan company kita yang sekarang. Setelah itu kita akan update kuantitinya. Kalau pastikan semua di sini sudah benar, kita update kuantitinya. Kuantiti lemon itu adalah 15. Kita new. Kuantitinya adalah 15. Kalau sudah, kita balik lagi ke lemon. Kita new lagi. Setelah lemon itu ada orange. Orange balance-nya 45, cost-nya itu 50.000. Cost-nya itu 50.000. Dia pakai per kilo. Misalnya pakai per kilo. Kategorinya kita tambahkan dulu. Kategorinya itu adalah bahan baku produksi material dan company-nya adalah kita yang sekarang. Lalu update quantity on hand-nya. Quantity on hand-nya tadi itu adalah 45 untuk orange. Kalau sudah, kita balik lagi ke orange. Lalu kita new lagi untuk produk yang terakhir. Produk yang terakhir itu adalah Ctrl C. Salesnya. Lalu cost-nya untuk botol itu adalah 500. Cost-nya untuk botol itu adalah 500. Dia untuk cost per unit, tetap per unit. Kategorinya itu adalah bahan baku produksi material. Lalu company-nya adalah company. It is successor. Lalu kita update kuantitinya. Kuantiti untuk botol itu adalah 100. Lalu adalah enter. Setelah itu kita balik lagi ke botol. Lalu kita pergi ke jurnal. Nah, ini adalah jurnal yang telah kita buat dari data-data yang telah kita masukkan tadi. Ini adalah jurnalnya. Sebelum itu,
sebelum lanjut, kita akan set dulu tanggal dari jurnalnya. Nah, kita reset to draft. Caranya reset to draft. Counting date-nya itu akan kita buat tanggal 1. Tanggal 1. Setelah itu kita post. Lakukan sampai semua jurnalnya itu sama. Reset to draft. Counting date. Post. Reset to draft. Counting date. Lalu kita post. Klik lagi. Reset to draft. Counting date itu. Kita post. Reset to draft. Counting date itu tanggal 1. Kita post. Reset to draft. Itu lalu kita post. Journal entries. Kita balik lagi ke journal entries. Oke, pastikan semuanya ini adalah November 1. Pastikan semuanya adalah November 1. Itu mulai dari pembuatan company baru, lalu kita tab kategori study, lalu kita buat sampai di jurnal. Tambahkan proyeknya hingga sampai di jurnal. Masih ada langkah-langkah selanjutnya, dan itu akan nanti teman-teman dapatkan di part 2. Jangan lupa nonton part 2-nya.